Perkenalkan, nama saya Mas Barimbing dengan NIM 4.24046 dari Prodi D3TK. Perkenalkan, nama saya Dasmaulus Sormin dengan NIM 12-12407 dari Prodi Sistem Informasi. Nama saya Peter Hamonangan Gracias Tompul dari Prodi Teknik Metalurgi dengan NIM 22S 24001. Nama saya Brian Siagian dengan NIM 42324029 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Neura Segian dari Prodi 4 RPL dengan NIM 41424021. Sisi Barani dengan NIM 21S24018 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Leona Seragi dengan NIM 11S24019 dari Prodi S1 Informatika. Dan dosen pembimbing Pak Adrianto. Hari ini saya akan membahas soal bebas saya, yaitu soal SD kategori isi kecil, yaitu susah menggambarkan deretan rumah di tiga jalan. Gambar rumahnya berpola, dapatkah kamu mengenalinya? Di sini terdapat pilihan dari rumah-rumah yang terdapat pada setiap jalan, yaitu pada gambar rumah di Jalan Melati ada 3 jenis rumah, dan di Jalan Kenanga itu dapat 3 jenis juga, dan di Jalan Mawar. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah rumah manakah yang masih kurang pada Jalan Mawar? Jawaban yang tepat adalah A. Mengapa seperti itu? Karena cara mendapatkan jawaban dari soal tersebut ialah coba perhatikan jenis-jenis rumah di setiap jalannya. Di setiap jalan terdapat 3 jenis model, dari model atapnya, jendela, dan jendela atap. Dan pada setiap jalan itu, model-model ini muncul hanya sekali saja. Seperti contoh di Jalan Melati dan Kenanga. Masing-masing rumah itu tidak memiliki model rumah yang sama, sehingga ketika kita melihat pada Jalan Mawar, rumah yang tidak ada di jalan tersebut yang sesuai adalah rumah A. Rumah A, karena model rumah tersebut belum ada di Jalan Mawar, sehingga dapat kita kenali bahwa di setiap jalan tersebut, di Jalan Mawar, rumah yang harusnya ada pada Jalan Mawar itu adalah A. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal tersebut yaitu pilar algoritma. Kenapa? Karena dalam soal ini kita menemukan pola untuk menentukan manakah model rumah yang sudah ada dalam jalan tersebut. Kenapa saya mengambil soal ini? Karena soal ini merupakan soal yang cukup mudah untuk diajarkan kepada anak-anak. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan soal yang telah saya pilih dari buku Bebras tahun 2020 yang berjudul Berapa Banyak Jalan. Di sini terdapat soal Jenny si berang-berang cantik pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Peta jalan yang dapat dilalui dari rumah ke sekolah seperti berikut. Jenny senang menempuh jalur yang berbeda-beda setiap harinya. Dia hanya berjalan sepanjang jalan yang tersedia pada gambar. Jalan yang Jenny gunakan pasti selalu mengarah ke sekolahnya. Artinya Jenny tidak akan menggunakan jalan yang menjauhi sekolahnya. Di sini terdapat tantangan, ada berapa banyak jalur yang berbeda yang dapat ditempuh Jenny untuk pergi ke sekolah. Pembahasan dari buku tertulis dengan menganalisis peta. Jalur pertama dari rumahnya langsung ke sekolahnya. Jalur kedua melalui jalur memutar ke kiri dan ke bawah. Jalur ketiga melalui jalur memutar ke kanan dan ke bawah. Oleh karena itu, terdapat 3 jalur berbeda yang dapat ditempuh Jenny. Metode yang akan saya kasih kepada anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 ialah menggambar ulang peta pada slide ini, lalu memberitahu kepada anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 jalan mana aja yang mungkin dilalui oleh Jenny. Lalu memberikan peta kosong yang serupa kepada mereka, lalu meminta mereka menggambarkan semua kemungkinan jalur yang dapat dilalui Jenny ini. Lalu, alasan saya memilih soal ini ialah soal ini mengajarkan anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 untuk lebih memahami pola dalam memilih jalur yang benar menuju tujuannya, yaitu sekolah. Ini juga membantu meningkatkan kemampuan logika sederhana dan pengambilan keputusan. Jadi, pilar computational thinking yang ditemukan pada soal ini ialah abstraksi. Soal ini menyarikan bagian penting dari masalah, yaitu menemukan jumlah jalur dari rumah ke sekolah tanpa harus kembali ke rumah. Semua informasi tambahan yang tidak relevan, seperti berapa lama perjalanan dan kondisi cuaca, diabaikan untuk memfokuskan pada pola jalur. Sekian dari saya, terima kasih. Akan menjelaskan soal pertama, problem solving in digital world untuk tingkat SD 1 sampai kelas 3. Dan pada soal pertama diberikan 6 menara sebagai berikut.
Jika menara tersebut didaftarkan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, menara mana yang ada pada urutan keempat dalam daftar? Dan diberikan 4 opsi jawaban pada gambar tersebut. Dan jawaban yang paling tepat adalah menara yang untuk didaftar dari yang paling rendah ke paling tinggi yaitu menara C. Mengapa saya memilih menara C? Karena ketika sudah diurutkan melalui garis bantu yang garis putih ini sudah diberikan di soal, itu untuk anak tingkat SD sudah dapat mencari menara yang paling dari rendah ke tinggi nomor 4 dengan sangat mudah karena sudah diberikan garis bantuan putih ini. Jadi saya mengerjakan soal ini dengan computational thinking yaitu algoritma yaitu eh, menyusun menara-menara ini yang dari rendah ke paling tinggi melalui garis bantu yang sudah diberikan dengan langkah-langkah supaya kita menemukan jawabannya menjadi lebih mudah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dengan dosen pembimbing Pak Adrianto. Di sini saya akan menjelaskan soal PSBW yang saya ambil dari eh, kategori si kecil. Untuk soalnya adalah pusat pemantauan cuaca bebas mengirimkan pesan dari puncak gunung ke para bebas di lembah. Pesan dikodekan dengan gambar awan besar dan kecil sebagai berikut. Terdapat empat cuaca, yaitu cuaca badai, hujan, berawan, dan cerah. Suatu hari yang sangat kencang anginnya, para bebas di suatu wilayah, suatu lembah hanya mampu melihat dua awan besar sebagai berikut. Untuk menjawab soal ini, kita harus melihat dulu. Kita harus melihat dahulu cuaca-cuaca yang telah diberikan oleh sekolah. Apa awan besar secara itu dan hujan. Rintik itu memiliki awan besar pertama, dan awan kecil, kemudian awan besar lagi, kemudian awan kecil. Untuk cuaca berawan memiliki awan kecil, awan besar, awan kecil, awan besar, dan kecil. Untuk cuaca yang cerah itu memiliki 4 awan kecil secara berurutan, kemudian pada akhirnya memiliki awan besar. Jika kita melihat soalnya, eh, yaitu awan besar berada pada urutan kedua dan yang keempat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa eh, cuacanya itu memiliki dua kemungkinan yaitu badai dan berawan. Sesuai dengan jawaban saya, jawaban dari bebas adalah berawan dan badai. Pesan berawan dan badai, awan kedua dan keempat mereka itu besar. Artinya yang mungkin B dan C eh, tidak mungkin benar karena keduanya memiliki awan kecil di posisi kedua dan posisi keempat. Jadi lebih cocok, lebih memungkinkan untuk memiliki jawaban adalah cuaca badai dan cuaca berawan. Sekian, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 dari kelompok siaga untuk anak kelas 1 sampai 3 SD. Di dalam soal dipertunjukkan beberapa boneka yang terdapat 6 buah, di mana di soal Rena akan mengambil beberapa beruang untuk dibawanya ke sekolah dengan menggunakan beberapa kategori yang sudah disediakan. Nah, dalam metode pengajarannya, saya memilih metode eliminasi, di mana di sini kita akan mengajak mahasiswa ataupun siswa-siswa untuk mengeliminasi kemungkinan yang ada dari gambar sesuai dengan kategorinya. Misalnya nih, Rena memilih sebuah beruang yang punya bintang di kakinya. Nah, semua yang tidak ada bintang di kakinya maka kita eliminasi dan seterusnya juga begitu sampai mendapatkan jawaban utamanya. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan soal bebas kategori sekecil yang diajarkan kepada anak 1 sampai kelas 3 SD. Soal penjaga kebun binatang ingin menaruh hewan-hewan dalam 3 kandang. Beberapa hewan hanya makan ikan dan lainnya hanya makan daun. Di setiap kandang paling tidak 1 hewan pemakan tumbuhan dikarenakan di daerah itu banyak daun. Tantangannya, penjaga harus mengatur hewan pada seperti gambar ini. Pilihlah kandang-kandang yang penjaganya lupa menaruh hewan pemakan daun. Jawaban yang tepat adalah A dan C. Karena penjaga kebun binatang lupa meletakkan pemakan tumbuhan di kandang A dan C. 2 kandang lainnya seperti kandang B dan D, masing-masing memiliki setidaknya 1 hewan pemakan tumbuhan. Kandang B memiliki pemakan tumbuhan berwarna merah muda dan juga berwarna putih. Sedangkan kandang D memiliki hewan pemakan tumbuhan berwarna ungu. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal yaitu
Yang pertama, dekomposisi memecahkan masalah dengan mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Yang kedua, mengenal pola. Mengenali kandang tanpa pemakan tumbuhan. Yang ketiga, abstraksi. Fokus pada informasi penting seperti jenis makanan atau kandang. Yang keempat, berpikir algoritmatik. Menentukan langkah untuk memeriksa aturan tiap kandang. Sekian, terima kasih. Alasan saya memilih soal ini, yang pertama karena soal ini dapat melatih logika siswa. Soal ini membantu siswa berpikir logis dengan menentukan kandang-kandang yang tidak memenuhi aturan. Yang kedua, visualnya menarik. Ilustrasi hewan dan warnanya yang cerah memotivasi siswa untuk mengerjakannya lebih baik lagi. Yang ketiga, mendorong pengenalan computational thinking. Soal ini melibatkan pengenalan pola, dekomposisi, dan analisis sederhana. Yang keempat, soal ini relevan dengan kategori. Sesuai dengan kategori berbahasa kecil karena konsepnya sederhana namun mendidik. Sekian, terima kasih. Di sini saya memilih kategori soal si kecil tahun 2020 Bebras. Soalnya yaitu Sinta melihat ada 3 penekuk atau kue dadar yang dibuat Bunda tertumpuk di sebuah piring. Sinta ingin kue dadar apel. Bunda bilang mengambil kue dadar hanya boleh yang paling atas. Setelah kue dadar pertama diambil alih, Bunda menaruh 4 kue dadar lagi di atas yang sudah ada, yaitu 1 kue dadar apel, kemudian 3 kue dadar lainnya. Susi mengambil 2 kue dadar, Bunda menaruh 4 kue dadar lagi yang kesemuanya bukan kue dadar apel. Tantangannya, berapa paling sedikit kue dadar yang harus diambil oleh anak lain supaya Sinta mendapatkan kue dadar apel yang diinginkannya? Pilihan jawabannya ada 5, 6, 7, dan 8. Jawaban yang tepat adalah 5. Penjelasannya, ada 4 perubahan posisi susunan kue dadar. Perubahan posisi kue dadar dapat dilihat pada gambar berikut ini. Posisi 0 adalah posisi awal kue dadar. Kue dadar kuning menyatakan kue dadar apel, sedangkan kue dadar putih merupakan kue dadar bukan apel. Posisi pertama dari 3 buah kue dadar pada posisi 0, Ali mengambil 1, sehingga susunan kue dadar menjadi seperti pada posisi pertama. Posisi kedua, dari posisi pertama, Bunda menambahkan 4 buah kue dadar dengan kue dadar apel berada paling bawah dari 4 kue dadar tersebut. Posisi ketiga, 2 kue dadar paling atas di posisi kedua diambil oleh Susi, sehingga sekarang kue dadar apel berada di posisi kedua dari keempat dari atas. Posisi keempat, Bunda menambahkan lagi 4 buah kue dadar ke tumpukan kue dadar di posisi ketiga. Agar kue dadar apel berada di posisi paling atas, maka perlu mengambil 5 kue dadar lainnya. Selanjutnya, mengapa saya memilih soal ini? Karena soal ini melatih logika dan penalaran. Soal ini melibatkan penalaran logis melalui penghitungan dan urutan tindakan yang melatih kemampuan berpikir kritis anak-anak. Mengasah kemampuan membaca dan anak-anak perlu memahami cerita dan alur kejadian untuk menyelesaikan soal. Ini meningkatkan keterampilan membaca mereka. Yang ketiga, memperkenalkan konsep matematika sederhana. Soal ini juga memperkenalkan anak pada konsep urutan dan pengulangan meskipun dalam konteks cerita yang menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah. Soal cerita seperti ini mengajarkan anak untuk berpikir di luar angka dan mencari solusi secara bertahap berdasarkan informasi yang diberikan. Selanjutnya ada 3 pilar computational thinking yang ditemukan pada soal. Yang pertama, decomposition untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk dipahami lebih mudah seperti memahami proses penambahan dan pengambilan kue dalam urutan tertentu. Yang kedua, algorithm design yaitu mencari langkah-langkah sistematis untuk mencapai solusi seperti menghitung urutan pengambilan kue dadar apel. Yang ketiga, abstraction fokus pada informasi penting yaitu posisi kue dadar apel dan langkah-langkah pengambilan yang diperlukan. Terima kasih.